Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Hai Sobat Merapi, Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita kembali pada acara podcast Pengadilan Agama Klaten. Dan tentunya kita sudah menghadirkan narasumber yang sangat-sangat inspiratif. Dan tentunya informasi yang nanti akan disampaikan tentunya akan sangat relate buat teman-teman yang mau daftar rekrutmen CPNS dari Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun ini. Dan sekarang sudah hadir bersama kita Mbak Dewi Yuni Astuti AMD dan juga Mas Raffi Ramadan SH selaku ASN atau PNS di Pengadilan Agama Klaten. Nah, kita tentunya akan membahas tentang seluk-beluk atau tips dan trik bagaimana sih caranya biar bisa lolos dari seleksi atau rekrutmen CPNS Mahkamah Agung Republik Indonesia. Nah, sebelumnya mau tanya apa kabar Mbak Dewi, Mas Raffi? Alhamdulillah baik Alhamdulillah baik, Mbak Kak. Nadia. Apa Baik. kabar? Alhamdulillah baik juga. Nah, sebelum kita mulai, aku mau tanya nih sama Boleh? Mbak Dewi dulu Boleh mungkin. banget. Mbak Dewi itu Ah, berarti dulu daftarnya di jabatan atau jabatan apa di Mahkamah Agung ini? Dulu rekrutmennya di jabatan pengelola perkara itu tahun 2021, masuknya di 2022 tuh. Oh, jadi rekrutmen tahun 2021 ya. Dan untuk kualifikasinya itu dibutuhkannya D3 administrasi. Jadi semua lulusan administrasi bisa waktu itu. Wah, keren. Terus kalau Mas Raffi? Kalau aku sendiri waktu itu daftarnya tahun 2023 dan baru masuk 2024 ini. Aku benerin sedikit, sekarang aku masih CPNS, belum PNS. Oh, gitu. Gitu. Jadi masih baru banget ya masuk ke satker ini, newbie. Masih baru. Aku waktu itu daftarnya jabatan pelaksana, formasinya analis perkara peradilan. Oh, sama dong ya berarti sama saya. Sama Sama, aku, analis sama. perkara peradilan juga. Iya. Nah, terus mau tanya nih, dulu tuh tahapan seleksi dari CPNS Mahkamah Agung Republik Indonesia ini tuh apa? Kalau dari Mbak Dewi? Kalau dulu tahun 2021 itu ya sama ya Mbak ya, SKD sama SKB. SKD-nya juga ada TWK, TIU, TKP kayak gitu. Terus waktu 2021 ini soalnya nggak 100 lagi nih, udah tambah 10 soal lagi. Itu tentang anti radikalisme gitu. Jadi 100 menit kita ngerjain 110 soal gitu. Oh, jadi nggak cuma 100 soal ya, ada Enggak, 10 sekarang soal tambah lagi lagi. 10 ya. Oh, gitu. Nah, kalau Mas Raffi, seleksinya Kalau apa aja? aku waktu itu seleksinya hampir sama kayak Mbak Dewi, seleksi administrasi, ada seleksi kemampuan dasar SKD sama seleksi kemampuan bidang SKB. Semuanya itu pas zamanku masih full CAT kayak Full gitu. CAT. Iya, jadi Jadi nggak ada wawancara ya di Enggak, nggak. kebetulan apa-apa nggak Mbak ada, Dewi selama cuma masa itu aja, CAT aja. Oke, nah ini nih yang mungkin paling ditunggu-tunggu sama peserta yang daftar Ya. tahun ini tentang tips dan trik. Nah, dari seleksi administrasi dulu nih, ada tips dan trik tertentu nggak sih? Kalau dari Mas Raffi dulu deh sekarang. Kalau dari aku sebenarnya untuk seleksi administrasi itu nggak bisa dibilang terlalu gampang juga, nggak bisa dibilang terlalu susah juga kayak gitu. Nggak bisa dibilang terlalu gampang, kenapa? Karena kita di seleksi administrasi itu harus benar-benar teliti kayak gitu. Namanya yang dimasukkan harus benar, jabatannya harus benar, poin-poin yang dimasukkan harus benar, berkasnya juga harus diperiksa lagi kayak gitu. Soalnya nggak jarang juga, nggak sedikit juga yang nggak lolos dalam tes seleksi administrasi itu. Makanya harus benar-benar diperhatikan tentang berkas-berkas dan juga yang harus disiapkan dalam seleksi administrasi itu, kayak gitu. Dan tentunya butuh waktu juga ya buat meneliti berkas-berkas yang kita ajukan kayak gitu. Nah, kalau dari Mbak Dewi sendiri? Kurang lebihnya sama sih ya kayak Mas Raffi. Terus mungkin lebih teliti lagi sih ke itu Mbak, kayak akreditasi sekolah kampus gitu kan. Itu yang harus dipakai akreditasi waktu kamu lulus, bukan yang terbaru. Kebanyakan kan orang-orang suka pakai yang terbaru gitu. Itu bisa bikin TNS kayak gitu. Aduh, sayang banget ya Iya, kalau tidak memenuhi syarat hanya iya. gara-gara itu. Jadi benar-benar harus diperhatikan betul-betul syaratnya.
Iya, karena kadang kan waktu lulus itu belum terakreditasi A kayak Iya gitu ya. gitu, Jadi kurang teliti atau terlalu Iya. gegabah, jadi malah menyebabkan tidak memenuhi syarat di seleksi administrasi. Jadi Iya, ibaratnya sayang banget. iya kalah sebelum berperang gitu ya. Iya, betul. Sayang banget. Jadi ternyata ketelitian itu diutamakan dalam seleksi administrasi ini. Nah, untuk selanjutnya kan seleksi setelah administrasi dinyatakan lolos itu kan nanti ada SKD ya. Nah, itu mungkin bisa di-spill nih tips dan triknya gimana sih caranya biar bisa lolos SKD. Oke. Jadi Mbak Dewi dulu. Oke, dari saya ya. Kalau aku sendiri nih Mbak, untuk triknya ngerjain SKD itu benar-benar kuasain, kerjain mana yang kamu kuasain dulu. Misal nih, karena kan waktunya cuma 100 menit, sedangkan soalnya 110. Jadi kita kan satu soal harus kurang dari 1 menit. Kalau kemarin aku kerjain TKP dulu nih. Jadi kita baca poin-poinnya aja, jangan dibaca semua karena kan itu panjang-panjang. Pokoknya selagi kamu bisa kerjain. Kalau kira-kira lagu lewat gitu aja. Jadi jangan sampai waktu habis tapi masih banyak soal yang masih belum dijawab kayak gitu. Jadi jangan sampai stuck di satu soal ya. Iya, kalau misalnya kamu nggak yakin dan kamu ngerasa nggak bisa, tinggal kayak gitu aja. Gitu. Jadi itu lebih ke time management dan juga gimana kita menyikapi soal yang susah. Jangan Iya, sampai soal yang betul. susah itu kan pasti ada soal yang gampang juga ya. Iya. Itu biar sempat kejawab gitu ya Mbak Dewi ya. Nah, kalau dari Mas Raffi gimana? Kalau dari aku sendiri untuk tes SKD itu kalian banyak-banyakin latihan soal. Bukannya aku nggak ngebolehin latihan materi ya, tapi menurutku di SKD itu latihan soal itu lebih penting gitu. Karena di latihan soal itu atau tryout itu kalian bakal ngelatih bagaimana manajemen waktu kalian. Jadi nanti pas kalian tes SKD yang sesungguhnya itu kalian nggak kaget kayak gitu. Jadi pokoknya banyak-banyakin latihan soal. Apalagi kalau udah hamin seminggu, hamin 10 hari, kalau bisa satu hari tuh ngerjain 2 soal, 2 tryout kayak gitu. Yang kedua tipsnya adalah dibagi waktunya, bener kata Mbak Dewi tadi. Misalkan kalau dari 110 soal itu dibagi TWK-nya 30 menit, habis itu TKP 30 menit, TIU-nya 40 menit gitu. Jadi jangan nge-stuck di satu soal yang kalian nggak bisa. Jadi kalau misalkan kalian nggak bisa, dilanjut aja dulu. Nanti kalau misalnya ada waktu lagi, kalian balik lagi baru ngerjain kayak gitu. Iya, karena kan kadang untuk 100 menit ya, 100 menit untuk 110 10 soal. Dan Iya. itu kayak ibaratnya kita nggak bisa nyeleksi ulang gitu ya. Jadi sekali jawab misalkan udah yakin ini ya udah kita harus move on ke soal yang lain kayak gitu. Nah, itu tadi kita bahas SKD ya. Terus kemudian kalau kita udah dinyatakan lolos SKD itu kita akan ikut seleksi SKB atau seleksi kompetensi bidang. Nah, itu ada tips dan trik yang mau disampaikan dari Mbak Dewi dulu. Kalau untuk SKB ya, itu sering-sering latihan itu pasti. Terus banyak cari informasi, mungkin join di grup Telegram gitu. Kalau kebetulan kemarin waktu angkatanku tuh ada yang bikin grup Telegram gitu kan. Kita belajar bareng nih, jadi setiap selesai ISA itu ada kuis di Telegram gitu. Jadi kayak ada yang bikin bank soal, kita kerjain bareng-bareng kayak gitu. Terus cari materi atau soal-soal yang masuk kisi-kisi kayak gitu aja. Oh, jadi tuh belajar tuh bisa dari mana aja ternyata sumbernya Mana ya. aja Mbak Nggak bisa. harus beli buku, nggak harus les, nggak harus bimbel ternyata ya. Tapi Ya, bahkan dari Telegram aja tuh bisa. kita bisa akses soal-soal secara free dan juga Ya. tentunya sangat bermanfaat ya waktu Bermanfaat sekali ujian. waktu itu kayak soal dari Telegram gratis lagi kayak gitu. Gratis. Dan juga kita bisa atur sendiri waktunya Ya. kan, misalkan pagi sampai siang atau sampai sore Betul. ada kegiatan, malamnya bisa sambil belajar. Nah, Tambah temen juga sih Mbak, karena kan di grup Oh, itu kan iya. lebih dari ribuan orang kan, jadi kayak Benar. kita bisa kenal juga sama teman satu angkatan kayak gitu. Iya benar, karena kalau misalkan ketemu teman seperjuangan itu bisa saling sharing ya Saling-saling, kendalanya iya, apa, betul, terus betul. jadi bisa tambah yakin ya. Betul sekali. Oke, nah kalau dari Mas Raffi gimana? Aku sih sama kayak tadi Mbak Dewi, aku join grup Telegram kayak gitu. Karena kalau untuk SKB itu materinya itu nggak seluas kayak SKD. Kalau SKD kan mungkin kita bisa belajar bareng teman-teman kita yang nggak satu jurusan Kak. Tapi kalau SKB itu kan harus yang sesuai dengan formasi kita. Kebetulan waktu itu aku ngerjain 100 soal tentang hukum.
Dan materinya itu seingat aku ada sekitar 40 undang-undang dan dikasih waktunya hanya sebulan. Jadi itu mau nggak mau kita setiap hari harus baca satu undang-undang kayak gitu. Jadi aku waktu itu cara belajar adalah pagi baca undang-undang, malam ikut kuis gitu sama kayak Mbak Dewi di Telegram kayak gitu. Jadi nanti kita bisa ngelihat sekalian belajar bareng kan bisa ngelihat nih, wah lawan kita dalam tanda kutip saingan kita itu kira-kira udah bisa ngerjain berapa sih. Kalau kita masih kurang kan kita bakal terpecah tuh, wah dia udah segini aku harus bisa lebih lagi nih ngerjainnya kayak gitu. Iya Mas Raffi, jadi ternyata nggak cuma textbook aja kita ngapalin undang-undang, tapi juga kita harus terapin ke soal, karena di situ kita bisa ukur kemampuan kita, nilai kita itu seberapa, dan juga nanti itu ada rankingnya ya Mas ya, Ada. waktu. Wah, jadi itu keren banget ya, bisa sambil tahu nih, ibaratnya kayak tryout gitu ya, tryout SKB. Wah, keren. Nah, ini selanjutnya kan sudah pada tes ya, tes Ya. apa SKD, SKB itu secara offline kan ya. Nah, mungkin bisa sharing experience menarik yang mungkin bisa jadi pelajaran bagi teman-teman yang besok mau rekrutmen. Dari Mbak Dewi dulu. Kalau di aku pribadi nih Mbak, aku kan waktu daftar itu nyumam ya, jadi masih ada anak balita, umurnya paling waktu itu 1 tahunan. Jadi kita harus benar-benar bisa memanage waktu untuk belajar kayak gitu. Terus karena aku juga nggak fresh graduate nih, jangan kayak patah semangat lah. Nanti bakal banyak saingan yang fresh graduate graduate kayak gitu. Ya kita harus positive thinking aja kalau kita bisa kayak gitu. Terus waktu itu kan masa COVID nih, itu juga sangat menarik juga sih. Kita harus swab sebelum tes. Terus kalau misalnya kita positif nih, kita harus bilang ke panitianya buat reschedule jadwal. Itu yang menantang banget sih Mbak itu. Jadi time management ya, Ya balik lagi ke betul. time management, dan juga meskipun sudah coba berkali-kali tapi tetap jangan patah semangat. Iya Cuma tadi gitu. keren banget sih Mbak Dewi yang newly mom tapi tetap Iya. semangat, dan juga kan kadang ada apa ibu-ibu di luar sana yang mungkin takut ya, Mm-mm. takut nanti anaknya jadi nggak keurus atau Ya. gimana, tapi ternyata ini sudah terbukti oleh Mbak Dewi bahwa Betul. walaupun apa sudah menjadi ibu Ya. dan anak pertama ya Mbak, Iya, anak anak pertama pertama. waktu itu. Masih kecil, ditinggal ujian. Kebetulan waktu itu jadwal tesnya pagi dan itu di PKN Jogja. Jarak tempuh dari rumah sekitar 1 jam gitu. Ya, kita harus ya nggak tega, nggak tega harus kita tinggal demi masa depan kan Mbak, kayak gitu. Iya, dan juga pasti nanti anaknya Mbak Dewi ketika dewasa bakal bangga banget nih sama Insya mamahnya, karena Allah. udah perjuangannya luar biasa ketika waktu mengasuh anaknya yang pertama, dan masih usianya berapa, 1 tahun ya? 1 tahun waktu tes Ya itu. Allah, masih kecil banget Iya, ya. kecil banget. Nah, kalau dari Mas Raffi ada nggak experience menarik yang mau diceritain? Yang menarik adalah itu pengalaman pertamaku ikut tes CPNS. Karena aku itu lulus Agustus 2023, tes pertama itu sekitar November 2023. Jadi itu pertama kali ikut tes, terus ngelihat orang begitu banyak, saingannya begitu banyak, emang harus bener-bener siap mental sih. Kita harus bener-bener siap mental, ngelihat saingan kita segitu banyak, tapi kita juga harus percaya diri bahwa pelajaran-pelajaran, materi-materi, tryout yang kita udah laluin itu bisa diaplikasikan pada tes tersebut kayak gitu. Pokoknya harus siap-siap mental aja sih. Sama ini sih, kalau misalkan sebelum tes gitu kan banyak orang saking nervousnya itu di rumah itu nggak sarapan. Ternyata sarapan itu penting sebelum tes. Karena kalau nggak itu kadang bikin ngantuk, bikin pusing gitu. Jadi itu sih dipersiapkan secara fisik betul tadi kata Mbak Nadia, dan juga secara mental kayak gitu. Iya, dan ini Mas Raffi ini first experience tapi langsung goal ya, ibaratnya gitu. Hoki Mbak. Oke. Hoki. Oke, nah ini sebenarnya mirip pertanyaan sama sebelumnya. Ini tentang do and don'ts atau hal-hal yang diperbolehkan dan nggak diperbolehkan waktu seleksi, karena kan itu lumayan penting ya. Banyak juga mungkin tahun ini yang ikut seleksi itu first experience juga, yang mungkin belum tahu nih do and don'ts-nya. Nah, kita mau tanya langsung dari Mas Raffi dulu deh. Do and don'ts yang Mas Raffi inget tuh apa waktu seleksi itu? Dasnya itu kalian jangan datang mepet banget. Kalau bisa itu 2 jam sebelum
tes kalian. Karena nanti kalian bisa ngeliat suasananya dulu, bisa ngilangin nervousnya dulu, bisa tenangin diri, pokoknya jangan datang mepet kayak gitu. Dan itu tadi yang harus kalian lakukan ya, siapin mental dan juga siapin fisik kalian. Jangan sampai kalian udah belajar berbulan-bulan, pas hari H karena kalian fisiknya nggak kuat atau karena mental yang ngedown, nanti sakit kan sayang banget nggak bisa ikut tes kayak gitu sih. Iya, dan juga kadang kalau misalkan udah terlalu apal textbook sama misalkan banyak undang-undang gitu ya, apalagi kan udah ada kisi-kisinya tuh. Begitu fisiknya nggak oke, nggak fit, itu nanti malah jadi blank semua ya, ngelihat soal tuh malah jadi lupa gitu ya Mas Raffi ya. Nah, kalau dari Mbak Dewi gimana? Kalau dari aku sendiri sih, dasnya tuh, harus prepare, benar-benar prepare. Pertama kan kita nggak boleh pakai cincin, emas, atau sembarang. Kalau bisa jangan pakai, ditinggal di rumah aja. Karena kan kita nggak tahu nih habis tes kita udah capek atau gimana, ternyata lupa ngambil di penitipan barang. Kayak gitu kan sayang banget, nanti kita mesti bolak-balik ke sana. Terus yang harus dilakukan itu tadi sih, sarapan penting kayak Mas Raffi, terus siapin mental juga. Pokoknya kita berangkat tes tuh kita harus percaya diri kalau kita bisa dan kita mampu ngerjain soal itu, kayak gitu. Oke, dan kalau dari seragam sendiri tuh berarti udah ditentukan sama panitia ya, jadi Udah. nggak perlu apa namanya overthinking karena nanti pasti akan diumumin jauh-jauh hari. Nah, oke, ini nggak berasa kita ngobrol-ngobrol tapi udah di penghujung podcast nih. Tapi sebelum aku tutup, mungkin ada quotes atau apa ya, semacam reminder buat teman-teman yang menonton podcast ini, yang mau khususnya yang mau ikut seleksi rekrutmen CPNS Mahkamah Agung tahun ini. Dari Mbak Dewi dulu. Kalau dari aku sendiri sih, untuk teman-teman yang sedang berjuang, saran aku sih jangan pernah menyerah. Kalau saya sendiri kan, saya udah 4 kali nih daftar CPNS, gagal, gagal, coba lagi, dan alhamdulillah keterima. Pokoknya selalu belajar, terus positive thinking, pokoknya berusaha secara maksimal dan jangan lupa berdoa. Terus tentunya jangan lupa minta restu ke orang tua karena itu penting banget kayak gitu. Oh iya bener, itu kadang suka disepelein padahal Iya, itu yang utama nggak betul, sih? karena doa orang tua tuh insya Allah dijabahi sama Allah. Benar banget. Nah, kalau dari Mas Raffi, Kalau dari aku, kalian yang mau ikut tes CPNS tahun ini, disabar-sabarin dulu, latihannya dibanyakin, dikurang-kurangin dulu mainannya. Nggak apa-apa, ditahan-tahan dulu mainnya. Paling cuma sampai 4 sampai 6 bulan itu ditahan-tahan dulu. Latihan yang serius, habis itu berdoa, habis itu dirajinin lagi lah ibadahnya. Nggak apa-apa kalau misalkan tiba-tiba orang, ih, mentang-mentang lagi tes CPNS kok sholatnya jadi rajin. Nggak apa-apa, gak usah didengerin. Nggak apa-apa, jalanin aja. Tahan dulu mainnya, nanti dulu aja. 4 sampai 6 bulan aja, kayak gitu. Insya Allah kalau kayak gitu, proses yang kalian jalani itu nggak bakal ngehianatin nanti hasilnya kayak gitu. Karena aku ada quotes nih. Eh, Bunga yang mekar hari ini tidak ditanam kemarin sore. Jadi semuanya butuh proses. Pokoknya ditahan-tahan dulu aja. Gitu. wih benar banget. Jadi semua struggling yang dilalui itu pasti nanti akan berbuah hasil ya. Even nggak sekarang tapi nanti. Bener banget. Nah, alhamdulillahirobbilalamin. Makasih Mbak Dewi, Mas Raffi udah mau meluangkan waktunya buat bisa share tips dan trik buat teman-teman yang mau ikut rekrutmen CPNS Mahkamah Agung tahun ini. Semoga teman-teman yang menyaksikan podcast ini bisa terbantu dari tips dan trik yang di-share oleh Mbak Dewi dan juga Mas Raffi. Nah, kemudian buat teman-teman yang mau tanya-tanya bisa langsung komen di YouTube kami di channel YouTube Pengadilan Agama Klaten dan juga bisa komen di Reels Instagram Pengadilan Agama Klaten. Dan juga untuk selanjutnya jangan lupa follow sosial media dari Pengadilan Agama Klaten dan juga jangan lupa dukung Pengadilan Agama Klaten menuju wilayah bebas dari korupsi dan juga wilayah birokrasi bersih dan melayani. Sekian dari aku. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.